Halo semuanya, saya di sini ingin memaparkan kehidupan manusia pada masa praaksara. Mengenal masa praaksara. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nirleka atau nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi, masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa, batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan berupa artefak dan fosil. Artefak adalah benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Mari perhatikan periodisasi masa praaksara. Periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi dapat dilakukan yang pertama, secara geologis, yang kedua, secara arkeologis, dan yang terakhir yang ketiga, secara perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Mari perhatikan periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibedakan menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia membuat alat-alat dari logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman tradisi megalitik. Paleolitikum. Paleo artinya tua, litos artinya batu, sehingga Paleolitikum disebut zaman batu. Zaman ini diperkirakan berlangsung pada 600.000 tahun silam. Mempunyai hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Kehidupannya pun masih sangat sederhana. Hidupnya berpindah-pindah dengan cara memperoleh makanan, dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Dan alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menatap. Ciri zaman ini adalah kebudayaan Kikonjordingor dan kebudayaan Abdis Saus Roch. Kyokenmodinger. Kyokenmodinger berasal dari bahasa Denmark, yaitu kyoken artinya dapur dan modding artinya sampah, maka diartikan sebagai sampah dapur. Kyokenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Kyokenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil.
Kebudayaan Abris Sos Roch. Abris yang artinya tinggal, sos dalam, dan roch gua adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua ini adalah antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, fleques, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo, yaitu baru, dan litos, yaitu batu. Berarti zaman batu baru. Manusia pada masa ini mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan walzenbil dan yang kecil disebut kleinbil. Kapak persegi memiliki bentuk persegi panjang dan trapesium. Kapak persegi ukuran besar disebut belium dan fungsinya sebagai cangkul. Kapak ukuran kecil disebut tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Pada zaman Neolitikum terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Tradisi megalitik. Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terdapat jenis bangunan megalitik. Menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu, terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja leluhur. Zaman logam. Zaman logam terdiri dari zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia mengalami dua zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan pada zaman ini adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, dan manik-manik, cendara atau kapak sepatu. Selanjutnya, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praaksara berdasarkan perkembangan kehidupan terdiri dari 3 hal. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dibagi menjadi 2. Hal bergantung pada alam, tinggal di daerah yang ada airnya, berkelompok, memaden, berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu yang berbentuk kasar. Seperti contohnya kapak primbas, kapak penetap, pahat genggam, dan kapak genggam. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana dan mengembangbiakan binatang. Masa bercocok tanam. Manusia hidup dengan masa bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Masa perundagian. Masa ini manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkannya terbuat dari logam. Masyarakat hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Mari kita simak nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara. Nilai religius atau kepercayaan animis dan dinamis, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari atau pelayaran, tradisi bercocok tanam, dan yang terakhir nilai keadilan. Nenek moyang bangsa Indonesia.
Paul dan Fritz Serasin mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Serasin menyebutkan penduduk asli ini suku bangsa Veda. Orang Veda kemudian menyebarkan ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, dan Seram. Ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangannya, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat dari Yunan, Cina bagian selatan masuk ke Indochina, masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto-Melayu bermigrasi dengan membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi melalui jalur barat dan kapak lonjong melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Deutero-Melayu berasal dari Indochina bagian utara. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Suku bangsa yang termasuk Deutero-Melayu yaitu Melayu, Minang, Jawa, dan Bugis. Cukup sekian, terima kasih.